kayaknya kalau sudah umroh terus tidak ada kegiatan kelanjutan, kayaknya kok ubah silaturahminya. Makanya tadi disampaikan, yang nanti akan disampaikan juga oleh Pak Mujib, untuk bagaimana hari ini kok panjenengan diundang dikumpulkan dalam rangka nanti bagaimana majelis atau yang sudah umroh ini jamaahnya bisa berkumpul, bisa bersatu padu, saling membantu. Mungkin nanti kedepannya bisa dikembangkan dan yang lebih jauh lagi. Tapi untuk awalan tadi sudah dibocorkan oleh Bapak Penasehat, kita bentuk majelis, kita ada nanti kurbanan, terus ada pembangunan masjid. Nanti teknisnya akan dipaparkan oleh beliau, sehingga untuk acara yang berikutnya itu paparan tujuan silaturahmi pada siang pagi hari ini, sehingga pada beliau Pak Haji Mujib Mufti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada beliau Bapak mantan Bapak Haji Sujono yang sangat saya hormati, kepada beliau Bapak Kiai Desat yang saya hormati, dan Bapak Kiai Syafaat yang begitu saya hormati dan saya takdimi, dan alhamdulillah kepada seluruh jamaah, seluruh anggota majelis yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai, dan saya aturkan terima kasih kepada pembawa acara Bapak Agus, Bapak Guru yang sangat saya hormati. Yang pertama tentunya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala rahmat yang alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul, bisa bertemu dalam majelis yang mulia ini, yaitu di majelis Darul Mujib di tempat Bumbu Desa, yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua insya Allah dilindungi, diarahkan dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan, kita sampaikan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya sampaikan apapun tentang apa yang akan saya sampaikan, tentunya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bahagia hari ini, sehat hari ini, alhamdulillah kita semua sehat ya, alhamdulillah bisa tindak ke majelis ini. Dan sawalnya sudah selesai, sunnah sawalnya sudah, alhamdulillah. Yang belum masih ada, ini sudah minggu keempat, sudah minggu terakhir. Jadi hati-hati kalau yang belum, mungkin sudah terlambat karena kurang 5 hari lagi tamat. Ini sudah minggu terakhir di bulan Syawal. Karena man shoma Ramadan tsumma afnatu sittah min Syawal karena asyam dahr. Siapa yang puasa di bulan Syawal, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, itu mendapatkan atau ibaratnya kita puasa selama 1 tahun. Kalau kita simpulkan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini adalah penyambung di bulan Syawal. Puasa Syawal adalah penyambung Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya. Ini yang harus kita garis bawahi, dan insya Allah bagi yang menjalankan ini luar biasa. Dalam waktu 1 tahun itu kita terjaga oleh yang namanya ibadah puasa, karena puasa ini hadiahnya, nilainya selama 1 tahun. Mudah-mudahan kita semua jamaah Darul Mujib bisa berpuasa sunnah di bulan Syawal, dan puasa-puasa sunnah yang lain yang bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, mohon maaf ini sebelumnya waktunya tidak terbatas nggih. Kalau agak panjang juga jangan gundul nggih, karena memang saya setting agak siang mulai
supaya semua pekerjaan ibu-ibu, bapak-bapak di rumah sudah terselesaikan, sehingga pada saat datang ke majelis ini semuanya tidak terbebani oleh kerjaan-kerjaan di rumah. Kita sudah pure ini karena insya Allah ini panjang waktunya. Karena tadi disampaikan oleh beliau Pak Haji Sujono, Pak Mantan, kita memang membahas banyak hal karena memang ini adalah perdana kita bertemu dalam satu semua jamaah yang sudah menjadi jamaah kita. Mik yang satu mana tadi ya? Mohon maaf. Yang pertama sedikit saya uraikan, saya memberanikan diri, namun bukan berarti saya semena-mena untuk membuat majelis ini. Apapun yang saya katakan, semua sudah saya konfirmasikan, saya sampaikan secara personal kepada setiap jamaah yang saya soani. Saya alhamdulillah disupport dengan baik, dan sebelum saya membuat rencana ini juga pada prinsipnya adalah input atau masukan dari setiap jamaah yang gendut rasa dengan saya. Pak Mujib ya saya, Pak Mujib, seandainya jamaah kita ini dijaga dengan baik, dijaga silaturahminya, kira-kira bisa nggak Pak Mujib menyelenggarakan atau menyatukan semua jamaah dengan cara kita berkumpul setiap saat, setiap minimal 1 bulan sekali. Insya Allah itu menjadi pemikiran saya dan panjang waktunya. Dan alhamdulillah hari ini tanggal 14 bulan 5 2023 bisa kita move-kan di Bumbu Desa ini, dan mudah-mudahan ini nanti bisa ada keputusan yang baik, karena ini semua program, semua apapun belum terputuskan. Karena apa? Karena yang mempunyai hak jadi atau tidaknya, berjalan atau tidaknya program ini adalah semua jamaah, termasuk kita semua, yaitu panjenengan semua, bukan saya. Saya hanya sebagai pelayan yang insya Allah saya akan melayani semampu saya, semaksimal mungkin. Waktu, tenaga, kalau memang saya masih mampu, saya lakukan. Dan yang selanjutnya, kenapa pakai Darul Mujib? Saya dinasihati oleh beliau Pak Kiai. Bukan semata-mata karena nama saya, nggih, kok nanti salah paham lah, kayak dan jenenge nganggo jenenge sing ngana-ngana misalkan. Jangan salah pahami bahwa Darul Mujib ini ada filosofinya, ada maknanya. Bukan semata-mata karena nama saya. Memang nama saya Mujib Mufti. Itu juga orang tua memberi nama ke saya juga ada niatnya, ada maksudnya. Dan alhamdulillah namanya artinya baik, kan begitu. Nah, tidak salah kalau kita teruskan untuk nama-nama yang baik menjadi nama-nama apapun yang itu ada kontribusi positif pada kemaslahatan kita bersama. Darul Mujib, tadinya saya mau namakan Al Mujib, tapi beliau menyampaikan ke saya Darul Mujib saja. Kenapa Pak Kiai? Artinya adalah rumah yang terijabah. Kalau rumah, mudah-mudahan Darul Mujib ini menjadi rumah kita semua dalam hal apapun untuk berinteraksi satu sama lain, dan insya Allah apapun yang kita bacakan dalam Darul Mujib ini mudah-mudahan terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa saya namakan Darul Mujib. Kenapa enggak Hasanah? Hasanah ini milik orang lain, bukan milik saya. Suatu saat misalkan ada trouble apapun, saya nggak ikut-ikutan di Hasanah. Tapi kalau kita namain itu, namanya masih ke bawah gitu. Jadi insya Allah Darul Mujib ini independen dan memang ada maksud dan tujuan yang positif. Setuju nggih kalau saya namakan Darul Mujib nggih? Alhamdulillah. Berarti pagi hari ini Pak Haji Sujono Darul Mujib
resmi kita tetapkan. Kata nggih, tepuk tangan. Alhamdulillah, terima kasih. Dan saya mohon maaf sebelumnya, semuanya mau konsekuen untuk menjaga ini semua. Semua berkenan untuk bisa mengadakan program-program yang positif untuk kita semua. Alhamdulillah. Dan ini semua adalah milik kita bersama, bukan milik saya. Dan di situ nanti juga ada strukturalnya. Semua nanti dengan struktural, bukan hanya dengan saya, tapi dengan semua yang berkompeten di struktural tersebut. Dan yang pertama tadi, kenapa Darul Mujib sudah jelaskan. Yang selanjutnya tujuan kita Darul Mujib. Yang pertama, saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala selama ini saya bisa bergabung, bisa berteman, bisa bersahabat, bisa berkawan dengan orang-orang soleh. Karena saya percaya sekali, kalau mencari teman, carilah teman yang baik. Karena itu menentukan baik buruknya kita di dalam perjalanan hidup kita. Ulama menyampaikan, kok bergaul kalau tukang las, kok akan mampu las. Kok bergaul kalau tukang comberan, kok akan mampu comberan. Kan begitu. Tapi bila kamu bergaul dengan penjual parfum, bakul parfum, minimal kita bisa kecipratan bau wanginya. Itu nasihat yang simple. Bukan ini mendeskripsikan atau mendeskripsikan sebuah profesi atau tukang las dengan tukang parfum itu lebih baik tukang parfum, bukan begitu. Intinya adalah bergaulah dengan orang-orang yang baik. Tukang las juga bisa bau parfum kalau tukang las itu bergaul dengan bakul parfum, kan begitu. Jadi semuanya ada feedbacknya. Jadi kita harus bijaksana dalam mengartikan apapun itu. Dan insya Allah kita semua ini termasuk bakul walaupun kita bukan bakul parfum, tapi misalkan kita bakul baju, ya baju yang baik. Bakul listrik yang baik. Karena listrik itu menerangi semuanya. Bakul kasir, ya pasir, alhamdulillah jadi musola, alhamdulillah jadi masjid. Semuanya ada hikmahnya. Bakul ayam, alhamdulillah yang membutuhkan ayam terpenuhi. Dan semuanya. Yang petani kita jadi makan timun, jadi nyayur, kangkung dan lain-lain. Semuanya ada feedback. Yang selanjutnya, yang ini juga sangat penting. Ada yang bisa hidup sendiri dalam bersosial kita. Ada bisa tanpa kita punya teman. Tidak ada ya. Nah, tujuan yang paling utama adalah kita semua membentuk keluarga, saudara, dalam arti saudara kita satu iman, satu agama, adalah satu saudara, al muslimun akhul muslim. Apalagi kita satu majelis seperti ini adalah saudara dekat, bukan hanya saudara dekat. Ini yang harus kita jaga. Pembentukan majelis ini yang selanjutnya tadi adalah pembentukan keluarga, pembentukan saudara dekat. Supaya apa? Yang pertama, kita semua dalam hidup pasti mengalami naik dan turun. Ada fluktuasinya, ada sehat, ada sakit, ada butuh, ada tidak butuh. Mungkin nggak kita selalu tidak butuh siapapun? Nggak mungkin kan? Mungkin nggak kita sehat terus? Nah, jadi ada sehat, ada sakit. Pada saat kita sakit, kita punya keluarga loh. Kita punya saudara, yaitu Darul Mujib. Insya Allah kita semua ada hikmah. Ini salah satu pembentukan keluarga. Setelah pembentukan saudara, yaitu
kita menjadi berilmu. Tadi disampaikan beliau Pak Mantan, insya Allah kita akan bertemu setiap bulan minimal 1 kali yang formal. Nanti kita ini diputuskan oleh setelah acara selesai, kita nanti menentukan besaran atau kecilnya atau ini tentang program bulanan. Sumber ilmu, alhamdulillah saya ini bersyukur jamaah kita ini semuanya yang sudah terkenal beliau, Kiai Irsyad, Kiai Syafaat. Kalau beliau tidak kita manfaat, rugi. Beliau ihya 10 kali khatam loh. Coba beliau suaranya sudah kita dengar, nggak bisa diragukan. Sholawatnya luar biasa. Kalau kita tidak ambil ilmunya, kita rugi karena kita orang bodoh semua. Ada yang sulam tofek khatam di sini jamaah kita, ada yang taklim khatam, nggak ada. Paling Quran aja berapa tahun sekali, beliau berapa kali apa pakai Ihya Ulumuddin. Itu kitab tertinggi dalam ilmu pesantren. Kalau kita tidak manfaatkan, rugi. Dan alhamdulillah beliau dengan senang hati, dengan sukarela, insya Allah mau membagi ilmu agama kita. Dan yang paling penting, iya, kita ke Mekah tujuannya apa sih? Coba tujuannya apa ke Mekah? Waktu umroh kita punya tujuan apa? Memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, mendisiplinkan ibadah kita, kan gitu. Kalau nggak ada guru, sia-sia. Karena ibadah dengan baik adalah lewat wasilah para guru. Yang tadinya kurang lengkap dilengkapi, yang salah dibenarkan. Benarkan sesuai dengan koridor agama, bukan benar menurut kita. Kalau benar menurut kita mah itu artis. Babi aja nggak diharamkan, iya suka-suka loh. Karena dia dapat duit, ditentang haram itu. Karena apa? Gak ada ilmu agama. Sampai kiamat pun hukum itu gak akan bisa dirubah oleh siapapun. Babi itu haram. Nah, ini untuk menjaga itu kita sumbernya ada. Nanti ada beliau gubernur dengan sosialnya yang sudah bagus, bisa tularkan ilmu-ilmu yang positif. Setiap bulan kita nanti bergilir. Ada Pak Haji Jono, ada Pak Kiai Irsyad, ada Pak Kiai Safangat, ada Bu Nur, ada Pak jamaah semua, ada Pak Nadir, Pak. Semua bisa nanti. Minimal dalam diskusinya nanti jamaah bisa hidup. Yang memandikan nanti beliau ada Pak Mantan, ada saya dan lain-lain. Tapi di sini pada prinsipnya semuanya punya hak kewajiban yang sama. Biar kita ini benar sebenar-benarnya sesuai dengan agama kita, nggak usah ngawur. Mentang-mentang wis umroh, aku ora perlu sholat katanya. Wis umroh malah ora sholat. Si kepriwe? Kan gitu. Wis umroh sholat lebih meningkat. Kan begitu. Dia buatan kesulitan. Alhamdulillah. Yang selanjutnya apa tadi? Sumber ilmu tadi sudah saya sampaikan ya. Insya Allah kita nanti sekolah ini mahal, mondok ya mahal. Kita nggak usah mondok, nggak usah sekolah. Ketemu ya setiap bulan ilmunya mengalir. Pahalanya juga mengalir bagi kita dan bagi yang menyampaikan. Insya Allah beliau siap. Yang selanjutnya kontribusi sosial. Nah ini kemarin secara personal setiap jamaah juga saya sampaikan. Salah satu tujuannya adalah kita harus punya yang namanya kontribusi sosial. Kontribusi sosial itu sih apa? Ya saling membantu. Naik bantu secara pribadi kadang-kadang upaya adoh banget orang tekan. Gimana? Kita ada perwakilan Darul Mujib. Kan gitu. Yang penting nanti dirembuk gimana caranya biar sosial ini bisa berjalan. Dan mohon maaf untuk hari ini belum saya sampaikan tadi, insya Allah ini 97% lengkap.
Karena kemarin Yosef tadi Bu Hamidah menanyakan Pak Sukardi Sokaraja diundang apa enggak? Saya soal ini sudah. Beliau malah ngasih kontribusi konsumsi. Beliau sangat mengharapkan bisa hadir. Tapi dilalai pagi hari ini beliau menikahkan keponakan. Jadi nggak bisa. Yang kedua Pak Haji Eko, dia punya cucu lagi seneng-senengnya. Anaknya cuma satu, sudah sekian lama nggak punya cucu, dia punya cucu sekarang lagi di Jogja. Terus Bu Las yang berangkat 19 sudah siap kemarin. Tadi diparani putranya Pak Catur dijak Mesir. Ya sudah, nggak apa-apa. Toh sama-sama baik. Tapi insya Allah beliau nanti bisa kita masukkan ke di anggota arisan gubernur. Terus Bu Surati juga menitip salam kepada kita semua. Beliau adalah jamaah kita yang berangkat di tahun 2019 bersama saya, bersama Bu Nur, bersama siapa Bu Pak Sukardi dan lain-lain. Karena beliau sudah kesepuan. Kemarin saya silaturahmi pada saat puasa, beliau senang sekali dan menitip salam kepada kita semua. Nah ini salah satu bentuk yang saya tergugah sekali membentuk ini yaitu. Yang selanjutnya ini saya punya PowerPoint lupa belum dibuka, jadi kepanjangan nggak apa-apa. Monggo Pak Agus. Nah, ini salah satu susunan pengurus Majelis Darul Mujib, yaitu pelindung kita adalah beliau Bapak Haji Eko Sulisantoro, yang kedua Bapak Kiai Irsyad Yulianto, dan pengawas kita adalah beliau Bapak mantan Bapak Haji Sujono dan Bapak Sutejo. Yang selanjutnya ketua saya sendiri Mujib Mufti, ketua dua sebenarnya ada beliau Pak Safaat tapi belum dimasukkan. Kemarin sudah saya masukkan ke beliau Pak Agus tapi belum dicatat. Sekretarisnya beliau Pak Agus, alhamdulillah beliau sangat berkenan untuk berkontribusi dengan kita. Kita juga semua harus mengucapkan terima kasih pada beliau. Yang selanjutnya bendahara yaitu beliau Bu Nur Diati. Perlengkapan beliau Pak Suwardi, jamaah baru kita dari beliau Pak Kiai Irsyad. Insya Allah beliau nanti juga bisa aktif. Hari ini dia punya proyek di Jakarta dan rumah kalau nggak salah. Yang selanjutnya ada Pak Sukardi, Lamongan, terus ada Pak Salimin, ada Pak Sumario, kemarin sudah dimasukkan semua, sudah saya sampaikan. Namun sebelum ketik. Yang selanjutnya seluruh jamaah menjadi aktivis kita semua, menjadi apapun kegiatan yang ada di sini jangan hanya terpaku kepada yang namanya struktural. Struktural ini sebenarnya hanya untuk menguatkan majelis ini supaya jalan. Tapi perjalanan itu dari semua anggota. Kalau nggak ada anggota nggak ada apa-apa struktural itu. Dan struktural sebenarnya nggak penting. Yang penting adalah jamaah. Tapi nggak mungkin semua ditulis sebagai struktural, kan gitu. Jadi maklum semua nanti bisa dikeluar, bisa ditambahin, bisa dikurangi. Lanjut Pak. Kegiatannya arisan. Nanti kita bahas bersama-sama intinya arisan. Nanti setelah selesai ini kita ada perpanjangan waktu untuk membentuk arisan. Lanjut. Kita konsepnya dilaksanakan 1 bulan sekali apabila nanti kita setujui. Ini belum diketuk ya, yang ketuk jenengan bukan saya. Lanjut. Besaran arisan per anggota ini baru konsep. Nanti silakan mau diisi berapa, 1 juta juga nggak apa-apa. Selanjutnya kajian rutin ngaji. Kita sudah siap semua pokoknya gratis. Yang selanjutnya dilaksanakan 1 pekan sekali setiap hari. Ini kalau nanti Darul Mujib musola sudah selesai, maksudnya ini nanti siapapun boleh ikut ngaji di musola tersebut, bukan acara rutin kita ini ya. Ini kalau ada musola ya harus wajib punya kajian rutin. Saya sangat sepakat beliau Bu Nurjati yang bisa masak, ngisi tentang masak. Yang punya keterampilan apa, ngisi tentang keterampilan. Yang punya ilmu
ilmu agama, isi ilmu agama, silakan. Itu nanti pada saat sudah berjalan. Lanjut. Santunan. Nah, santunan ini nanti juga sesuai dengan yang kita miliki dari sosial tadi. Misalkan sosial arisan 20.000, sosialnya 30.000, jadi lengkap 50.000. Atau sosialnya 25, arisannya 50, lengkap 75.000 misalkan. Nah, santunannya, dana santunan diperoleh dari anggota masjid Darul Mujib, donatur dan sumbangan yang tidak mengikat. Maksudnya apa? Siapa tahu kita punya zakat mal, hartanya banyak, panen 1 nisab, boleh zakatnya dimasukkan ke Darul Mujib, ke bendahara. Untuk siapa? Untuk para yang membutuhkan. Karena kalau zakat mal beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah wajib kepada yang miskin sebelum sholat Id. Tapi zakat mal boleh ditabung siapapun yang memang mumpuni pemahaman ilmunya tentang zakat. Nah, nanti disalurkan kepada yang membutuhkan. Silakan. Yang selanjutnya sumbangan bebas. Misalkan dengan pas mantu misalkan, aduh bersyukur sekali saya sudah selesai habis mantu, saya mau menambahkan infak lah, daripada infak yang kemana saja, masukkan ke Darul Mujib. Bisa di situ. Nanti ditampung oleh bendahara, disalurkan juga bersama-sama, kesepakatan semua anggota. Di sini nggak ada yang menentukan sendiri, semuanya anggota. Gitu ya. Yang selanjutnya donatur. Nah, siapa tahu kita punya saudara yang ada di luar negeri misalnya. Aku di majelis Darul Mujib, programnya bagus, menkontribusi bantu kita ya. Nanti kita salurkan, nggak apa-apa, masukkan ke Darul Mujib. Yang selanjutnya besaran iuran itu sudah tadi, lanjut. Nanti itu iuran dan santunan disetorkan setiap bulan sekali. Ini pengumpulannya setiap bulan sekali saat kita ada lanjut. Yang berhak mendapatkan santunan ini yang dalam arti dari kita untuk kita ya, bukan dari luar ya. Yang paling diutamakan adalah anggota dan keluarga inti, suami, istri, dan anak. Ini nanti juga besarannya disesuaikan, disepakati kita bersama. Mungkin orang punya hajat, ya biar semangat kita santuni, mungkin biar lebih semangat, misalkan 1 juta, ya nggak apa-apa. Nanti kita tentukan bersama. Si A sakit, padahal beliau mungkin kesulitan, ya kita santuni. Besaran itu semuanya sama, kecuali kalau ada yang mau sukarela, apa salah. Tapi kalau dari Darul Mujib semua sama, nggak ada perbedaan. Misalkan kalau hajatan 1 juta, kalau sakit 750 misalkan, atau dibalik dan seterusnya. Nah, itu tadi ada keluarga inti, suami, istri, dan anak. Nah, di sini juga bisa bertahap, beda-beda kalau beda-beda. Misalkan ibu yang masuk ke arisan 1 juta, bapaknya, suaminya misalkan, tapi satu keluarga, tapi nggak jadi catatan di anggota keluarga mungkin 750, putranya mungkin 500, itu bisa begitu. Yang paling utama adalah yang menjadi anggota arisan. Jadi betul-betul majelis Darul Mujib ini benar-benar bisa menjadi harapan dalam tanda kutip, yang pasti bisa menjadi sumber ilmu, bisa menjadi WA saat lagi galau misalkan. Kayak saya galau terus nih, saya bingung mau curhat sama siapa, sama Bu Nur, sama Pak Haji Jono. Kenapa? Sama Pak Kiai. Kalau di luar kacau saya, dengan orang sendiri aman. Majelis Darul Mujib nanti bisa menjadi kalau di sekolah namanya apa? Psikologi apa namanya? Konseling ya. Bisa menjadi konseling, kan luar biasa. Yang kesepuan kan butuh pendampingan.
ya satu persatu yang datang yang siap, yang lain yang nggak ke sana. Kenapa? Bukan salah, bukan dosa, tapi kurang terikat, kurang dekat saya, padahal punya teman banyak, kan gitu. Dan nanti Darul Mujib ini membangun sebuah keluarga yang intent, yang bagus. Lanjut. Besaran dana santunan online tadi sudah saya sampaikan, nanti kita bersama ini konsep. Lanjut. Ambulan gratis. Nah, sebenarnya nih, mohon maaf saya belum saya sampaikan juga. Kita kehilangan teman yang sangat baik, juga jamaah yang sangat baik, yaitu beliau Pak Yasari Mohtar. Yang selanjutnya Bu Mujiah. Bu Mujiah ini beliau adalah apa ya kalau saya bilang, beliau itu orang yang sangat loyalitas terhadap bentuk sosial gratis gitu. Dia punya doa, dia bergabung di Umum Macan, beliau Pak Agus, ada di sosial yang lain-lain, dan beliau menawarkan langsung kepada saya, Pak Mujib, seandainya nanti Darul Mujib berdiri, ambulan 24 jam siap apabila ada anggota yang membutuhkan. Tapi beliau kemarin juga dalam rangka sedang bersosial meninggal dunia. Beliau hari ini sedikit kronologis biar kita, walaupun belum ada yang belum tahu, tapi ada yang sudah tahu. Beliau itu sudah resmi menjadi anggota kita, tim kita. Di musola juga beliau bendahara, di majelis ini seharusnya beliau juga sekretaris dan lain-lain. Kemarin kumpulan di tempat Bu Jumiati, beliau juga rawuh. Nah, hari Jumat setelah Lebaran, seminggu setelah Lebaran kemarin, beberapa hari lamanya hari Jumat, beliau telepon saya WA. Pak Haji, saya mau mudik katanya. Loh, Ibu kalau Bu Bidan kalau mudik kemana? Saya tanya gitu. Saya kalau mudik ke Majenangan. Oh iya, tapi nanti hari Minggu saya sudah pasti di Purbalingga begitu. Oh ya sudah Bu, hati-hati, saya bilang gitu. Nah, hari Minggu pagi kurang lebih jam 9 kurang berapa menit, beliau Pak Agus telepon saya. Pak Mujib, ini ada apa duka berita gitu. Berita apa? Saya bilang gitu. Saya kebetulan lagi di rumah. Itu loh Bu Muji katanya meninggal gitu. Lah Bu Muji siapa? Bu Muji tim kita, teman kita, Bu Muji Bada katanya beliau. Pak Agus yang telepon saya. Ah masa beliau itu masih di Majenang? Pikiran saya begitu, waktu itu hari Minggu pagi. Saya kira juga belum mundur ke sini. Ternyata saya berpikir apa ya berita ini nggak solid ya kalau sampai ke Umum Macan dan lain-lain, kayaknya ini benar nih dalam hati saya. Saya langsung telepon beliau ke nomor beliau. Nomor Bu Muji kan kita simpan semua. Yang menerima adalah bapaknya, nangis masih di UGD. Tanya sama saya, loh emang Pak Muji belum dengar? Ya sudah, saya matikan, saya nggak mau panjang lebar. Setelah itu dia kronologisnya jam 12 malam itu sampai ke rumah, baru turun dari mobil. Ada tetangga beda blok. Kalau Bu Muji di blok B, beliau Pak Wahyu, tetangga beliau blok E. Pak Wahyu ini kondisinya sakit. Sebelum Bu Muji udah sakit. Nah, pada malam itu dia jatuh di kamar mandi, ngundang Bu Muji. Bu, tolong itu Pak Wahyu jatuh di kamar mandi. Bu Muji langsung ke sana, nggak ke rumah dulu. Sampai di sana didiagnosa sudah meninggal Pak Wahyu itu. Namun keluarganya minta dibawa ke rumah sakit. Otomatis yang ngurusin, yang antar ya Bu Muji sama suaminya. Suaminya nyetir, Bu Muji dampingin. Pada saat datang di rumah sakit ngurusin jenazah Pak Wahyu tadi, membawa berkas ke dokter, beliau bilang, waduh dok, saya beliau badan saya sakit. Sudah, nah lain tangan. Ada yang menjamin kita masih ketemu bulan Ramadan berikutnya dengan kondisi seperti itu. Jangan aneh-aneh. Walaupun kita hari ini jam ini kita sehat, belum tentu 3 jam yang akan datang. Untuk itu istighfar, ingat pada Allah selalu dalam keadaan apa. Karena kita tidak ada yang menjamin kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
memberikan berapa panjang waktu kita hidup di bumi ini. Kalau kita tidak tanamkan, kita tidak membentuk sosial yang baik, apa yang akan kita bawa? Umroh sudah, alhamdulillah. Haji, alhamdulillah, ada yang sudah, ada yang belum. Ini tabungan yang gak akan habis. Gitu loh. Nah, ini tentang ambil gratis, tapi ini insya Allah nanti masih bisa kita tindak lanjuti kalau babe atau suaminya Bu Muji ini bisa aktif, insya Allah masih bisa kita tindak lanjuti. Namun apabila ada trouble tentang ambulan, ya mohon maaf ya, karena ini kita hargai, kita respon dengan positif masukan beliau Bu Muji. Tapi karena beliau sudah tidak ada, ya ilahi ta'ala nanti mudah-mudahan ada pengganti yang lebih bagus. Bahkan beliau maido saya waktu dengar berita Pak Yasari meninggal di Jakarta. Kok Pak Muji nggak telepon saya? Kalau telepon saya pasti saya langsung datangkan ambulan. Ya saya nggak keinget waktu itu. Dan saya belum begitu intens dengan beliau. Jadi tapi alhamdulillah semuanya sudah ditangani dengan baik. Lanjut Pak. Ini panitia kurban. Nah, tadi sudah disinggung oleh beliau Pak Haji Jono bahwa Darul Muji pengembangannya nanti adalah penyelenggara ibadah kurban. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tidak usah khawatir tentang kurban. Insya Allah saya dan tim semua insya Allah sesuai syariat dalam penyelenggaraan kurban. Dan alhamdulillah beliau Pak Agus ini juga pengalaman sekali di perumahan. Alhamdulillah sama-sama dengan saya kadang-kadang dalam hal kepanitiaan kurban juga insya Allah semua sudah banyak belajar. Kalaupun masih ada kekurangan, ada Pak Kiai, ada Pak Haji Jono dan lain-lain, insya Allah semua sesuai syariat. Dan kenapa kita adakan panitia kurban? Yang pertama, saya percaya semuanya di RT masing-masing mesti ada kurban. Tapi kita semua mesti ikut nggak? Enggak kan? Mesti ada yang nggak ikut. Nah, yang nggak ikut bukan berarti nggak bagus. Mungkin ada kurang, ada yang mengingatkan. Nah, kalau seperti ini satu majelis kan selalu diingatkan, besok kurban di mana? Udah daftar kurban apa belum? Jadi terbuka. Kalau belum ya udah nanti kurban bareng-bareng. Toh semuanya insya Allah sesuai syariat. Nah, bagi pengurban ada hak dan kewajiban. Kewajibannya apa? Bayar kurban sesuai yang disepakati, sesuai harga hewan. Itu kewajibannya. Haknya apa? Boleh menikmati daging kurbannya, halal. Kalau ada yang bilang hari itu daging kurban harus habis, bohong. Daging kurban itu kalau tidak habis boleh disimpan, dimasak besok. Atau ada salah pemahaman. Yang kedua, biasanya kalau kita kurban, teman kita, tetangga kita, saudara kita tanya, Pak, kurban apa ora? Kurban apa? Sapi. Kok orang tekan dulu? Gitu enggak? Nah, kadang-kadang kalau sudah begitu kita jawabnya, padahal itu sudah diserahkan di kepanitiaan. Itu nggak salah, kalau seperti itu nggak salah, benar dan bagus. Tapi secara personal kita kadang-kadang lebih afdolnya, ya kelalaian orang bagi ini, padahal itu sudah dibagi di penyembelihannya, ya nggak apa-apa. Nah, untuk itu saya berharap dan punya tujuan yang berkorban ini kalau ditanya siapapun, oh ya insya Allah itu bagiannya ada di rumah belum sempat saya antarkan. Nah itu kan lebih lega kita. Yang tanya lega, yang korban juga lega. Nah kenapa begitu? Yang namanya daging kurban bapak-bapak ibu-ibu bukan untuk orang yang nggak punya, tapi bukan hanya untuk orang miskin. Daging kurban ini bisa untuk dibentuk sebagai hadiah kepada siapapun yang mau
Misalkan tetangga kita rumahnya susun 5, kita kurban ya kita bagi. Kalau beliau nggak mau, baru kita ambil alih yang lain. Jadi ini bentuk, ini Islam begitu, bentuk persaudaraan yang sangat kuat. Gak harus yang ngasih itu orang kaya, orang miskin agamanya kuat, punya duit, korban. Kalau orang kaya belum tentu mau sedekah. Kan begitu. Itulah Islam yang harus kita jaga. Lanjut. Ini waktu hari Idul Adha ya. Nah, ini rencana kalau besok hari ini tanggalnya benar, hari Kamis dan 9 Julai, insya Allah itu hari Idul Adha. Berarti nanti kita motongnya di tanggal ini di Desa Lamongan, karena memang kita pencetus awal yang punya ide brilian itu adalah beliau Pak Haji, Bu Nur, dan alhamdulillah saya dikasih itu saya sangat respon, terus saya sampaikan ke Bu Solia, Bu Sulina dan semuanya waktu itu secara personal responnya bagus banget. Dan insya Allah beliau memuji ini juga sebagai anggota pengurban. Dan kemarin saya sudah sampaikan ke babenya, katanya jangan dihapus, tapi lain tangan lagi belum nih. Kalau suatu waktu hari nanti kurang berapa lama ya harus kita konfirmasi bahwa ada perubahan, karena beliau kan sudah nggak ada. Nah ini penyelenggaranya dan biayanya sudah kita tentukan bapak-bapak ibu-ibu. Bukan biaya, besaran pembelian hewan kurban sudah kita tentukan, yaitu kalau beli sapi kita sudah kita tentukan satu pengorban adalah 3.500.000. Ini sudah semuanya. Nanti ada pesek, ada tali, ada yang beli dan lain-lain. Ini sudah bersih. Nanti Pak Gaji Jono yang reng-reng, saya dan tim semua. Si pengorban juga nanti ada rapat bersama pada saat mau pengadaan penyembelihan hewan kurban. Biaya kurbannya 3.500.000. Penyembelihan, penetelan dan pembagian dilaksanakan oleh seluruh panitia atau seluruh penyelenggara kurban. Karena nanti ada di Lamongan, tentunya beliau Pak Haji Jono yang siap capek, dulu juga siap capek, dan kita membantu. Kata nah, nanti juga ini mungkin bisa berubah, mungkin bisa mikir Pak Kiai Syafaat, mungkin muncul Pak Kiai Ihsan untuk berikutnya, nggak masalah. Dan saya berharap apabila masjid ini kan kita paling awal, dan kita harus bijaksana. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan baik. Banyak jamaah yang masuk, yang merasakan kenikmatan ada di majelis Darul Mujib ini. Kenikmatan di sini bukan secara materi, tapi kebersamaan, pengajian ilmu, penambahan ilmu, biar menulis tuwek, ya tetap masih wajib mencari ilmu. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimin ngalalatilah. Setelah lahir tekan di kubur itu ilmu, nggak boleh lengah supaya kita terjaga. Lanjut. Panitia, ini pembangunan musola ini saya move, tapi bukan berarti menjadi beban kita semua ya. Ini sebenarnya nanti kita selalu ingatkan pada saat pertemuan rutin bulanan. Karena di sini ini kan sebenarnya ini pertama yang saya inginkan. Sedikit kronologisnya saja lah. Saya sampaikan nggak apa-apa ya. Suatu saat saya akan sering setiap minggu soal ke beliau Pak Bu Jumiati. Saya itu kelangganan dengan sotonya. Beliau adalah penjual soto yang paling populer di mana Donglenggok. Khusus ayam kampung, ayamnya kalau ngasih ayam itu nggak pakai ukuran, banyak. Kalau dibungkus di kulkas penuh. Tuh, saya setiap minggu ke sana. Bu, masak apa? Masak apapun saya makan. Nah, suatu saat menjelang asar ada sound system mungkin sebelah adik jenengan tuh nyetel
selalu nyetel sound system, ada dangdut, ada sholawat dan lain-lain. Saya tanya, loh Bu, itu ada hajatan apa? Enggak, itu kan nanti ada buat TPQ, kata beliau. Kok di situ musolanya mana? Jauh katanya. Masjidnya ada, yaitu ya agak jauh gitu. Berarti ngajinya di teras, ya, beliau bilang gitu. Oh, saya cuma dalam hati saya, ya Allah, nah aku beli rezeki, aku gelem kayak musola di sini. Saya pingin bikin musola di sini. Dalam hati itu nggak ada yang benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 minggu atau berapa minggu kemudian, saya rutin ke sana, beliau memberikan itu warung ke saya. Pak Mucim nak jangan kesel tunggu katanya. Lah kok jangan dodolan ini ngontrak kalau Pak Mucim katanya gitu. Lah ngontrak ya nanti repot enggak? Ya, saya mikir hari berikutnya kalau nggak salah, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan siap dengan sistem pembayaran saya bilang gitu. Ya udah gimana sih? Ya udah kita tanyakan. Akhirnya alhamdulillah sepakat, Jumiat, dan alhamdulillah sudah beres. Kemarin sebenarnya ini sudah mau mulai dibersihkan. Ternyata ada halangan, yaitu Bu Muji meninggal. Karena kenapa sampai terjadi struktural dan termufkan di forum? Karena ya beliau sangat semangat. Saya disemangatin sangat luar biasa. Akhirnya saya berani memufkan. Sebenarnya mau tak simpan itu. Kalau aku duit ya mau mimpi tuku waktu, duit paling tuku bata, aku pikirannya begitu. Tapi karena beliau memuji, mendukung sepenuhnya dengan berbagai berbagai masukan, ya udah nggak apa-apa. Beliau siap semuanya. Alhamdulillah beliau Pak Salimin listrik Pak nanti muruk nyong sing nganu. Alhamdulillah beliau ada. Pak Haji Dono pasir katanya. Ya walaupun orang apa ya orang apa. Bu Muji nggak usah khawatir, air sampai nyala. Ya saya seneng ya, besar hati saya dalam tanda kutip semangat gitu. Akhirnya berani. Tapi di perjalanan masih seperti ini. Tapi insya Allah apa yang sudah dijanjikan oleh mereka tidak akan berubah. Kata dia Pak Salimin nggak berubah nih. Kapanpun musola itu ada, sudah nggak mikir listrik. Beliau juragan listrik, juragan elektronik di pasar Kutasari, kiosnya 2. Larisnya minta, tuh. Jadi insya Allah semuanya aman. Dan nanti tinggal mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang baik buat saya bisa untuk melanjutkan, dan mudah-mudahan lewat wasilah Darul Mujib ini bisa dari mulut ke mulut dan lain-lain. Tapi ini nanti kita intensifkan di pertemuan bulan. Lanjut. Ya ini sudah lewat ya. Oh iya ini sedikit. Nah ini tempat bisa Bulendo pertengahan ini rencana kemarin karena biayanya dari dana pribadi, memang tentunya harusnya dari pribadi, terus sumbangan swadaya masyarakat, para donatur, sumber dana yang halal dan tidak mengikat. Lanjut. RAB nggak kebaca ada rencana ini yang membuat juga beliau Pak Babe itu suaminya Bu Muji dengan ikhlas membuatkan RAB, membuatkan gambar dan lain-lain. Itu ditotali kurang lebih 149 juta, 150 juta lah. Kecil lagi di tabung uang pelung-pelung mau apa? Lanjut. Nah itu gambarnya. Kita rencana bikin 6 kali 6 meter saja, nggak terlalu besar, biar bersih, biar terjaga. Karena juga kalau kebesaran juga karena di situ belum ini, nanti kalau itu bisa dikembangkan menjadi besar. Rencananya, ini baru rencana ya. Lanjut.